Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kiai wabarakatuh. Haji Suwada Bahri yang kami hormati, Ustadz Buhari Muslim, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa memulai kembali daurah dai Parmusi, daurah online ya. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita mendalami soal peran dai ya. Yang lebih utama kemarin dikaji betapa mulianya hidup seorang dai karena dia adalah pewaris para nabi. Kita selama ini belum menyadari secara hakikat bahwa sesungguhnya itu kedudukan yang sangat mulia, ya, mewariskan para nabi dengan segala kemuliaan dan tantangannya. Karena itu kami silakan Kiai Haji Suwada Bahri untuk bisa memperdalam soal dai. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita melalui online yang sudah kita mulai sejak awal Ramadan sampai sekarang. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Sekjen tadi, bahwa dai itu adalah pewaris para nabi. Ada satu warisan Rasulullah yang mungkin kurang mendapatkan perhatian yang serius dari para dai, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-20 dari perjalanan puasa kita yang sudah kita mulai dari sejak beberapa hari yang lalu. Kita sama-sama tahu bahwa bagaimana Rasulullah dengan para sahabat. Pada saat 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, sudah mengangkat tangan, meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka setiap siang dan setiap malam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, Innallaha Subhanahu wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin fi kulli naharin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Bahkan ada satu penegasan yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah, lillahi fi kulli fitrin utaqa. Setiap kita berbuka, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Dan itu semua kita sudah tahu. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap doa kita akan diterima oleh Allah. Wa kullu muslimin fi kulli naharin wa lailatin da'watuhum mustajabatun. Setiap orang-orang Islam yang di dalam bulan Ramadan, pada saat siang dan malam, seluruh doa mereka dikabulkan oleh Allah. Dan tentu lebih dari itu,
Allah pun menyediakan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Atau di ayat yang lain disebutkan sebagai Lailatul Mubarak. Bulan keberkahan, bulan kemuliaan. Atau malam keberkahan, malam kemuliaan. Sebelumnya Rasulullah mencari Lailatul Qadar itu dari sejak awal Ramadan. Di 10 hari pertama. Kemudian Rasulullah juga pernah mencari Lailatul Qadar itu pada 10 hari di pertengahan. Sampai pada akhirnya Rasulullah mendapatkan pemberitahuan dari Allah bahwa Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak, bulan kemuliaan, bulan keberkahan itu Allah turunkan pada 10 hari terakhir, pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kemudian Rasulullah merinci pada malam-malam ganjil. Nanti malam kita akan memasuki malam 21. Malam ganjil. Dan siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan kebaikan. Pahala dari Allah seperti kita beribadah 1000 bulan. Khairan min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Tanpa kita melakukannya, dan tanpa kita melaluinya, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka Allah akan memberikan tambahan kepada pahala yang sudah kita lakukan itu, dengan pahala seperti beribadah 83 tahun. Inilah yang menyebabkan Rasulullah dengan para sahabat setiap memasuki Ramadan dengan memiliki semangat yang tinggi. Terlebih lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya dan betul-betul lebih sibuk lagi dibandingkan pada waktu-waktu yang lain dengan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini adalah merupakan sesuatu yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Ketika kita menjadi seorang dai, maka warisan ini harus sampai kepada kita dan harus kita wujudkan. Sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat mewujudkan. Kalau kemudian sekarang ini ada pembatasan-pembatasan berkait dengan wabah corona. Mungkin kita tidak bisa melakukan iktikaf. Karena iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Tetapi Lailatul Qadar bukan hanya di masjid turunnya. Dia bisa turun di mana saja. Seorang satpam yang sedang melaksanakan tugas. Kalau pada malam-malam itu dia terus berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Membaca doa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma afuwun karim. Dan seterusnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, doa pada malam-malam untuk menggapai Lailatul Qadar. Jujur, tahun ini saya betul-betul merasa sedih. Setelah saya menjalani lebih dari 25 tahun. Biasanya pada tanggal ini saya sudah berada di Mekah. Untuk beriktikaf di Mekah.
dengan jutaan umat Islam dari berbagai negara. Tapi karena ada batasan-batasan, tahun ini saya hanya bisa membayangkan Ka'bah, membayangkan Masjidil Haram. Ada semacam kerinduan. Walaupun dalam 25 tahun ini mungkin baru sekarang ini saya tidak bisa hadir di tanah suci. Tapi bukan berarti kita tidak akan bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu datangnya di malam hari. Pada malam-malam ganjil. Walaupun kita tidak pernah tahu persisnya malam ganjil itu yang mana. Dan pada malam-malam itu Allah gambarkan tatanazzalu alaihimul malaikat waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli. Para malaikat turun atas perintah Allah untuk mencatat segala urusan manusia. Yang kemudian para ahli tafsir memberikan tafsiran terhadap ayat ini. Bahwa pada saat itulah dibuka oleh Allah peluang dan kemungkinan bagi kita untuk merubah takdir kita. Ada 4 yang sudah ditakdirkan Allah dalam diri kita. Sejak kita 3 bulan berada di dalam kandungan ibu kita. Berkait dengan kehidupan kita, amalan kita. Berkait dengan umur kita. Berkait dengan rizki kita. Dan berkait dengan jodoh kita. Yang 4 itu tidak bisa dirubah. Tetapi Allah tidak menyebutkan rincian daripada rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Allah tidak merinci amal apa yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita mengatakan, kalau saya menjadi orang tidak baik, ini sudah takdir dan lain sebagainya. Karena Allah tidak merincinya. Begitu juga jodoh kita. Begitu juga umur kita. Rinciannya itu, kata para ahli tafsir. Ada keterlibatan kita untuk bisa merubahnya dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan terhadap diri kita. Adanya perubahan-perubahan. Tentu sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Dan itu dilakukannya pada setiap malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Hanya memang Allah sudah memberikan satu petunjuk kepada kita. Dan dalam petunjuk itu Allah katakan wahadainahu najdain. Aku berikan kepada kalian petunjuk. Dan dari petunjuk itu kemungkinannya ada orang yang mengambil kepada yang baik, ada orang yang mengambil kepada yang jelek. Begitu juga berkait dengan rizki. Begitu juga berkait dengan jodoh, berkait dengan umur kita. Inilah yang kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ahli. Tatanazzalu alaihimul malaikat waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Mereka diturunkan oleh Allah untuk mencatat apa yang akan dilakukan oleh orang itu 1 tahun ke depan sampai Ramadan yang akan datang.
Dan mereka untuk melaksanakan tugas itu, batasannya hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Begitu setiap malam mereka turun menemui kita. Mungkin dalam bahasa kitanya, mereka membawa buku catatan. Mereka membawa formulir. Kedua mendatangi setiap kita. Dan dia dengar apa yang diminta oleh kita. Dan yang merubah takdir itu, yang pertama adalah usaha kita. Usaha dengan menggunakan akal dan menggunakan petunjuk itu. Kemudian yang kedua adalah dengan doa kita. Rasulullah menegaskan, la taruddul qadar illa bijua. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan itu semuanya Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Tentu kita sebagai pewaris dari para nabi juga harus mewarisi bagaimana aktivitas Rasulullah dengan para sahabat di bulan Ramadan. Terlebih lagi aktivitas Rasulullah dan para sahabat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak ulama yang begitu dia masuk bulan Ramadan, semua pengajiannya dihentikan. Dan tidak ada bacaan lain yang mereka baca selain Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Walaupun mereka sehari-harinya ada yang mengajar tafsir, ada yang mengajar hadis. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, semua itu ditinggalkan dan kembali kepada Al-Quran. Ikhwani wa akhwati, Ramadan tahun ini, kalau kita menggunakan kacamata Al-Quran, sebenarnya Allah sedang menunjukkan pada Ramadan ini kasih sayangnya kepada kita. Membuka peluang kepada kita. Membuka kesempatan kepada kita. Bukan menyiksa kita. Bukan mengadab kita. Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau sekarang kita menghadapi kesulitan yang bernama virus corona itu, dan kita harus yakin berdasarkan ayat Allah, di balik itu Allah menyediakan kebaikan untuk kita. Tinggal kembali kepada kita. Apakah kita memahami tentang hakikat ujian dan cobaan yang Allah datangkan kepada kita? Atau malah kita semakin jauh dari Allah kena ujian dan cobaan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah yang terjadi dalam setiap tahun. Asal bulan Ramadan, kita bisa berubah takdir dengan upaya kita, dengan usaha kita. Katakanlah dengan perjalanan hidup kita. Sekarang kita tinggal melihat 1 tahun ke belakang. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Kejelekan apa yang pernah kita lakukan. Dan kemudian kita taubati sekarang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita dengan jujur mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan mencintai pengampunan. Ampunilah aku. Kita lihat perjalanan kita ke belakang.
Dan kemudian untuk berubah takdir kita ke depan, kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan dekatkan kembali aku kepada hal-hal yang akan menjauhkan aku darimu. Ya Allah, tutup jalan bagiku dalam perjalanan ke depan. Dalam sisa umur yang Engkau berikan kepada aku. Jangan aku dikenalkan dengan hal-hal yang akan menjerumuskan aku kepada jurang api neraka. Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Agar kami bisa menggunakan sisa usia yang masih Engkau berikan kepada kami. Untuk senantiasa taat dan patuh kepada. Dalam perjalanan kita ke depan, kita melaksanakan dakwah, karena itu adalah kewajiban kita. Kita lihat dakwah kita yang lalu. Apakah dakwah kita sudah benar-benar dilandasi oleh keikhlasan? Atau kita berdakwahnya masih kita punya keinginan-keinginan yang lahir dari nafsu kita. Naudzubillah. Kita taubati itu. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari godaan syaitan. Agar aku tidak berdakwah untuk bermaksiat kepadamu. Jaga kami dari godaan syaitan agar kami senantiasa ikhlas di dalam melaksanakan apa yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami yang kami ayunkan untuk melaksanakan dakwah sebagai amal kebaikan, sebagai penghapus dosa dan kesalahan kami, dan sebagai catatan pahala kebaikan kami untuk perjalanan kami ke depan. Itu yang harus kita lakukan sebagai pewaris Nabi. Sekarang kita memasuki kawasan itu. Berkaitan dengan rizki. Kalau kita perhatikan dan kita sadari, rizki yang sudah Allah berikan kepada kita sudah lebih dari cukup. Allah berikan kita mata dan penglihatan. Cuman ironisnya, pernahkah kita mensyukuri mata yang dengan penglihatan yang Allah berikan kepada kita? Padahal kita sering melihat orang-orang yang tidak bisa melihat. Dia punya mata, tapi dia tidak bisa melihat. Tetapi kita yang diberikan mata dan penglihatannya, kadang kita tidak bersyukur juga kepada Allah. Kita diberikan telinga dan pendengaran. Pernah kita bersyukurkan telinga itu? Dia punya kaki untuk melangkah. Itu semua adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mata dengan kelopaknya kadang-kadang menyelamatkan mata kita. Dia tidak menunggu perintah dari kita. Allah yang menggerakkan. Itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Hanya sayang sering kita menganggap yang namanya nikmat itu, yang namanya rezeki itu hanya berbentuk uang, hanya berbentuk keduniaan. Padahal semua yang menyebabkan kita bisa bergerak itu adalah rezeki dari Allah. Tinggal kita meminta kepada Allah sekarang ini. Kita buat program kita, ya Allah, aku ingin menggunakan dan memanfaatkan semuanya itu untuk bersyukur kepada. Kalau kita meminta, kadang-kadang lebih banyak minta untuk ditambah lagi, diminta lagi, ditambah lagi. Tetapi kita tidak pernah kita meminta kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Padahal Nabi Sulaiman sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bahwa orang yang diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Sampai bisa ngobrol dengan semut. Yang paling ditakutkan oleh Nabi Sulaiman. Bukannya hilang kekuasaan, hilangnya ilmu pengetahuan, hilangnya kekayaan. Yang paling ditakutkan oleh Nabi Sulaiman tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan.
Karena itu dalam setiap berdoa Nabi Sulaiman selalu mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Karena Allah sudah menjanjikan siapa yang bersyukur Allah akan tambahi. La in syakartum la azidannakum. Yakin, kita harus yakin dengan ayat. Bukan kemudian kita minta, tapi kemudian kita tidak pernah bersyukuri. Na'udzubillah, itu bukan tipe pewaris para nabi. Berkaitan dengan jodoh, tentu bagi yang belum dapat, dia harus memprogramkan, meminta kepada Allah, ya Allah, kalau pada tahun ini nanti aku dapat kesempatan untuk berjodoh, minta agar jodoh saya adalah wanita yang solihah, kemudian laki-laki yang soleh, yang bisa menjadi imam kami, yang bisa membimbing kami. Itu yang kita minta. Tentu berkaitan dengan keluarga. Kita harus bersyukur kepada Allah, keluarga kita berjalan dengan baik. Dan kemudian kita minta kepada Allah agar Allah tetap menjaga kerukunan kita, kebaikan kita, kebersamaan kita. Sebab kalau tidak, dengan ilmu Allah, terlalu banyak orang-orang yang dalam keadaan kakek nenek malah dia bercerai. Sudah pada tua dia bercerai. Padahal itu bisa kita mintakan kepada Allah agar supaya kita benar-benar keluarga kita dijaga oleh Allah. Dalam kaitan dengan keluarga, kita minta agar supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sehingga mereka bersatu di dunia dan bersatu juga di akhirat nanti di dalam surga Allah. Dan langkah-langkah ke sana harus kita pertahankan dan harus kita terus mintakan kepada Allah. Dan tentu dalam kondisi kita sekarang ini, selain yang sudah saya sebutkan dan sudah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, kita juga tidak boleh lupa meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, agar mereka bisa berlaku adil, berpihak kepada rakyat, berpihak kepada umat, dibuka hatinya untuk mau menerapkan nilai-nilai Islam dalam hidup dan kehidupan. Karena kita yakin hanya dengan nilai-nilai Islam tegak di dalam kehidupan kita, keamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan akan kita rasakan. Dan bukan hanya kita yang merasakannya, orang yang berbeda agama dengan kita pun akan ikut merasakan semuanya. Maaf, jangan sampai kemudian kita berdoa jelek untuk pemerintah kita. Doakan mereka baik, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Oh, kalau mereka tetap saja tidak mau kembali ke jalan Allah, Allah pasti sudah punya caranya sendiri. Dan terlalu banyak contoh yang bisa kita lihat. Bagaimana Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa dan bahkan dia sampai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang paling utama, Tuhan yang paling tinggi. Dengan cara Allah hancurkan dia. Begitu juga Namrud. Begitu juga dalam catatan perjalanan sejarah di seluruh dunia. Pemimpin yang sombong dan menyombongkan diri, seolah-olah melawan kepada Allah, berakhir dengan tragis. Kita bisa melihat bagaimana nasib Kemal Atatürk yang dipuja-puja orang banyak, mampu melakukan modernisasi dan seterusnya. Sampai ketika dikuburkan saja, tanah itu menolak.
berulang kali mendoa. Sampai pada akhirnya dia dikubur dan kemudian diberikan beban di atasnya dengan beban yang sangat berat. Tetapi kita tidak boleh berdoa jelek. Kita doakan agar mereka baik. Termasuk juga di dalamnya adalah kita tidak boleh lupa berdoa untuk organisasi kita. Insya Allah program kita melalui program Desa Madani itu adalah mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah, melakukan pembinaan dimulai dari bawah. Tetapi kita merasakan mungkin karena keseriusan kita, mungkin karena kesiapan kita, mungkin karena godaan sudah terlalu berat keduniaan kepada kita. Tidak semulus yang kita harapkan perjalanan. Ini pun harus kita minta kepada Allah. Agar supaya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi dai-dai yang melaksanakan program Desa Madani itu demi untuk izul Islam wal muslimin. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh lupa berulang kali Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Memberikan pertolongan kepada kita ketika kita merebut kemerdekaan. Memberikan pertolongan kita ketika PKI di Madiun berulang. Memberikan pertolongan kepada kita pada saat tahun 65. Walaupun semua lini kekuasaan sudah dikuasai oleh mereka, Allah menurunkan kekuasaannya. Mereka hancur. Dan tentu kita pun merindukan pertolongan-pertolongan Allah yang seperti itu. Kadang kita harus berhadapan dengan situasi yang secara akal kita sudah tidak mampu lagi untuk berbuat. Semua saluran sudah tertutup rapat. Semua kesempatan sudah dibatasi dan seterusnya. Kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, turunkan pertolongan-Mu. Agar hamba bisa melaksanakan ibadah kepada-Mu dalam keadaan tenang. Agar hamba bisa melaksanakan ibadah kepada-Mu dalam keadaan aman. Ini kita mintakan kepada Allah. Insya Allah, manakala ini yang kita lakukan, maka para malaikat yang turun pada malam keberkahan, pada malam Lailatul Qadar itu, semuanya akan dicatat. Tinggal setelah itu, apakah upaya dan usaha yang sudah kita lakukan, yang mewujudkan apa yang sudah kita mintakan kepada Allah itu, kita ikuti dengan usaha yang optimal atau tidak. Karena itulah, ikhwani wa akhwati, salah satu keberhasilan seseorang di dalam menggapai Ramadan ini bukan dilihat pada saat bulan ini, tapi nanti harus kita lihat pasca Ramadan. Adakah perubahan perilaku hidup dan kehidupannya? Apakah dia semakin mendekatkan diri kepada Allah? Dan apakah semakin langkah-langkah perjalanannya mendekat kepada ketentuan-ketentuan Allah? Pada saat itulah kita bisa mengevaluasi. Kalau di bulan Ramadan ini semua kita berpuasa, semua kita tarawih, semua kita tidak makan dan tidak minum di siang hari. Semuanya sama. Tetapi outputnya itu nanti dilihat pasca Ramadan. Sekarang ini peluang dan kesempatan bagi kita. Bagaimana kita untuk meraih dan menggapai Lailatul Qadar itu. Sehingga kita berada pada saat itu. Sehingga kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah, yang diselamatkan dari api neraka. Sehingga seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Tentu saja untuk mendapatkan hal-hal yang ada di dalam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, kita harus ikhlas. Apapun yang kita minta kepada Allah, bukan karena nafsu kita.
tapi demi untuk agama kita, demi untuk supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang terbina secara baik. Dengan penuh keikhlasan. Dan kemudian yang kedua, kita upayakan untuk membangunkan keluarga kita. Di malam hari itu, kita bangunkan terutama istri kita. Ayo kita beribadah kepada Allah. Ayo kita berzikir. Ayo kita beristighfar. Kita rakit kebersamaan ini untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bisa kita bangunkan anak-anak. Kalau selesai Isya, kita sudah melaksanakan tarawih dan witir. Ketika malam kemudian kita tidur, bangun. Dan kita bangunkan yang lain. Tentu bukan untuk salat. Karena kita sudah selesai salat. Kalau kita mau salat juga berarti tarawihnya tidak usah sampai selesai dengan witir. Supaya kita masih bisa punya peluang untuk menambah salat lagi sebelum kita witir. Kita baca Al-Quran. Kita beristighfar. Kita berzikir. Kita berdoa kepada Allah. Dan kapan kita berdoa? Seperti yang sudah saya katakan tadi, walikulli muslimin bin nahari wa lailatin da'watuhum mustajabat. Doa setiap muslim siang malam di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Hanya memang ada penegasan dari Rasulullah. Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling dekat kepada Allah adalah ketika orang itu sujud. Karena itu kita harus memperbanyak kesempatan untuk bersujud. Di malam hari kita gunakan untuk tarawih dan witir. Di siang hari kita gunakan untuk melaksanakan salat duha. Salat-salat sunnah rawatib kita lakukan. Karena belum tentu Allah mengantarkan kita sampai Ramadan yang akan datang. Kesempatan sekarang ini kita harus gunakan dengan sebaik-baik. Jadi Rasulullah mengatakan dengan tegas, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kesempatan yang paling dekat antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, itu pada saat kita sedang sujud. Karena itu Rasulullah menganjurkan perbanyak doa ketika sujud. Kita boleh berdoa pada saat sujud. Walaupun tentu tidak dilafalkan agar tidak menambah bacaan salam. Kita berdoa keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan Allah mendengarnya dalam jarak yang sangat dekat dengan kita pada saat sujud. Di waktu yang lalu kita sujud juga. Kita berdoa juga. Tetapi kesempatan sekarang ini, secara khusus Allah turun ke langit dunia. Malaikat turun atas perintah Allah. Dan seluruhnya dekat dengan kita. Ini peluang dan kesempatan yang harus kita lakukan. Kita baca Al-Quran. Kita baca buku-buku agama. Bikin kita tadarus bersama dengan anak-anak kita. Untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Inilah sebagai pewaris Nabi. Yang harus kita warisi bukan hanya kewajiban dakwahnya saja. Tetapi nilai-nilai yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian itu pun harus menjadi pewaris bagi kita.
Karena itu saya sangat berharap seluruh kita dai-dai musik, saatnya bagi kita membangun diri dan membangun masa depan kita. Dalam bahasa manusia, kita bikin program untuk 1 tahun ke depan tentang perjalanan hidup kita. Dan itu akan dicatat oleh Allah. Akan dicatat oleh para malaikat. Dan akan diserahkan kepada Allah. Tinggal nanti pelaksanaannya pasca Ramadan. Allah akan melihat. Si fulan ini meminta, dia mengatakan akan begini. Tapi dalam pelaksanaannya seperti itu tidak. Itu dicatat oleh Allah. Ketika dilaksanakan dicatat oleh Allah. Yang tidak dilaksanakan akan diberikan catatan oleh Allah. Dan insya Allah manakala kita membuat seperti itu, perjalanan hidup kita ke depan akan semakin terasa oleh kita, akan semakin kita bisa nikmati, dan pada gilirannya kita akan bisa mendapatkan apa yang kita katakan. Karena itu saya sering mengatakan bahwa puasa itu dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang takwa. Indikasi oleh orang takwa itu adalah ada ihsan pada dirinya. Yaitu dia senantiasa merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yarah. Kemudian yang keduanya ada isar dalam dirinya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Dia selalu mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Walaupun dia sangat memerlukannya. Ini adalah yang diwariskan oleh Nabi. Terlalu sering Rasulullah orang datang untuk meminta makanan. Tanya kepada istrinya, ternyata hanya ada sepotong roti. Sudahlah dia berikan saja kepada orang itu. Kalau ini diberikan tidak ada lagi yang kita makan. Kita lagi makan apa? Rasulullah mengatakan, kita puasa saja hari ini. Mendahulukan orang. Dan tentu bukan seorang tipe pewaris Nabi. Kalau sampai kemudian, jangankan memberikan hak orang lain. Tapi kemudian, dia mengambil hak orang lain. Seperti dalam suasana sekarang kita menghadapi kesulitan ekonomi dengan adanya virus corona. Kalau kita perhatikan, setiap ada pembagian, itu yang punya kemampuan pun ikut antri. Dan bahkan dia lebih dulu dapat. Lebih banyak dapat dibandingkan dengan yang semestinya dapat. Ini artinya bukan peduli kepada orang, tapi hak orang diambil. Tentu itu bukan seorang pewaris Nabi. Nabi kalau dia makan dan lain sebagainya. Ketika perang Khandak misalnya ada seorang ibu-ibu yang diam-diam mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki kurma yang banyak, ini hanya sedikit, ini hanya untuk engkau saja. Kemudian Rasulullah berdoa, dipanggil para sahabat itu. Kemudian sahabat itu satu-satu mengambil kurma itu. Dan ketika sahabat mengambil, dia kena tahu jumlahnya sedikit dan orangnya banyak. Dia ngambilnya cuma satu, tidak ada yang ngambil dua. Sampai ketika seluruh sahabat sudah memakannya. Dan masih ada sisa. Barulah Rasulullah makan. Ini adalah tipe pewaris Nabi. Yang sering kita lihat. Kalau ada makanan yang enak-enak, itu adalah pejabat dulu. Tukang sapu nanti, itu seadanya saja. Kadang-kadang dia hanya kebagian piring kotornya saja. Bukan makanan enak. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Terutama dalam kita menggulirkan program kita Desa Madani. Ketika kita berada di tengah-tengah umat itu. Kita harus berusaha seoptimal mungkin. Dua itu yang harus saya lihat. Ada ihsan. Dan ini dua-duanya dilatih selama Ramadan.
tidak ada seorang pun yang berani buka puasa 1 menit sebelum waktunya sekarang. Kenapa? Secara fitri, secara naluri, secara fitrahnya, dia merasa ada yang mengawasi saya. Dia menyelam di kolam renang. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam kolam renang itu. Sehingga kalaupun dia minum sedikit, tidak akan ada yang tahu. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang yang puasa. So, fitrahnya mengatakan ada. Dilatih sedemikian rupa selama Ramadan. Begitu juga kepedulian kita terhadap orang lain. Yang disebut dengan Isa. Memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dalam suasana yang seperti ini, yang harus ada pada diri kita, keinginan untuk memberi, bukan untuk menerima. Kalaupun mungkin kita menerima, kemudian kita bagi lagi kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kemudian kita tidur nyenyak karena perut kita kenyang. Sementara kanan kiri kita ada yang tidak bisa tidur karena perutnya lapar. Inilah pewaris Nabi. Ikhwani wa akhwati, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau saya menyampaikannya agak sedikit emosi. Karena berbagi muncul dalam pikiran saya. Dan sebuah kesadaran dari diri saya. Bahwa saya masih jauh dari kebaikan. Jauh daripada contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Apalagi kalau kita bisa mewarisi. Kita hanya berupaya. Karena itu kita harus meminta kepada Allah agar Allah terus membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik dalam perjalanan kita ke depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas pencerahannya. Alhamdulillah saya ikut juga terbawa arus, bahkan mungkin saya ada beberapa yang baru bisa menyadari, saya baru memahami bahwa di malam Lailatul Qadar itu kan sering kita berdoa seperti yang Kiai sampaikan tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni. Ya, kita minta maaf karena Allah suka kepada orang-orang yang meminta maaf. Pertama, ini saya baru sadari nih, Ustaz. Kata-kata Allah suka memberikan orang yang meminta maaf. Persoalannya maknanya apakah kita juga harus menjadi orang pemaaf gitu, Ustaz ya? Baru mungkin Allah akan memaafkan kita gitu, Ustaz. Karena sering sekali kalau kita menghadapi, terutama saya ya sebagai terapis gitu, ada orang sakit karena memang di dalam hatinya penuh kebencian kepada orang, itu yang membuat dia sakit sebetulnya. Dan dia baru sembuh, baru lega ketika dia memberikan maaf, memaafkan orang-orang itu gitu, Ustaz. Jadi makna maaf sebetulnya di sini gimana nih? Kok Rasulullah sepertinya ngajarin udahlah satu aja di dalam 10 ayat terakhir ini. Saya sering baca itu. Ini tadi Ustadz udah eksplorasi tadi ya dengan berbagai cerita dan kejadian bahwa sesungguhnya itu makna. Barangkali Ustadz bisa memberikan ini mengingatkan kembali soal makna maaf di sini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Ya. Ya, karena Allah adalah Maha Pemaaf, maka mestinya kita sendiri harus juga akan memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Karena kalau orang yang berbuat salah kepada kita tidak kita maafkan, itu akan menjadi beban. Akan menjadi beban pikiran kita, sehingga tidak jarang kemudian sakitnya itu karena hanya orang tidak bisa menghormati kita. Kepada dia, tidak meminta maaf kepada dia. Makanya di dalam ciri-ciri digambarkan oleh Allah,
Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wah, kalau di dalam ayat ini, janganlah kamu berkeras hati. Karena kamu kalau keras hati, orang akan lari dari lingkaran kamu, menjauhi kamu. Maka maafkanlah mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarah dalam segala urusan. Fa idza azamta, apabila kita dalam musyawarah itu sudah mengambil putusan, fatawakkal 'ala Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Karena nanti Allah yang akan memandu perjalanan kita. Dan itu kembali kepada dua hal itu. Ada upaya kita dan ada doa kita. Jadi kalau di dalam ayat ini bukan kita diperintahkan untuk fa'fu anhum. Bukan hanya sekedar maafkanlah mereka. Sebagaimana yang diperankan oleh Rasulullah ketika ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif, oleh Banu Sakif, sampai Rasulullah berdarah-darah. Saking banyaknya luka pada tubuh Rasulullah, Rasulullah tidak mampu berdiri untuk kembali ke Mekah. Sehingga pada saat itu Rasulullah mampir ke sebuah kebun anggur yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Satu di antaranya yang bernama Adas sebagai pembantu di kebun itu diperintahkan oleh majikannya, nih kasih anggur kepada orang itu. Nah, ketika diberikan, Rasulullah memakan, membaca bismillah. Kata pembantunya itu, apa yang kau baca tadi ulang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dijelaskan, dan kemudian dia menyatakan diri masuk Islam. Pada saat itu malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Doamu selalu didengar oleh Allah. Sekarang engkau diperlakukan oleh mereka seperti itu. Berdoalah, minta kepada Allah agar dua gunung bukit ini aku angkat untuk ditibankan kepada mereka. Agar mereka hancur. Rasulullah menjawab, Jibril, kalau benar doaku akan diterima oleh Allah, baik, aku akan berdoa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lam. Ya Allah, jangan kau marahi mereka. Jangan kau kutuk mereka. Jangan kau siksa mereka. Mereka adalah bukan orang-orang yang jahat, tapi mereka adalah orang yang belum tahu kalau aku Rasul. Makanya setelah Futuh Mekah, kemudian seluruh Bani Sakif itu menyatakan diri masuk Islam. Yang dulunya melempari Rasulullah, mereka masuk Islam dan menjadi pendukung Rasulullah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh sekjen itu, kalau pemarah orang, pendendam orang, itu akan menjadi sumber penyakit. Akan menjadi sumber penyakit. Tapi kalau ya sudahlah kita maaf. Makanya seringkali ada orang mengatakan, saya waktu ke Batam, saya bertemu dengan anak di Batam. Dia adalah seorang nakhoda. Dia bercerita kepada saya bahwa saya punya tagihan 500 juta. Tapi saya tidak tahu orangnya ada di mana. Dan itu yang selalu menghantui saya. Saya katakan, kata dia memanggil saya abang, bagaimana menurut abang? Saya paham apa yang dimaksud oleh dia. Kalau harus doa-doa apa, kalau harus sholat apa. Tapi saya jawab waktu itu, sudah kamu ikhlaskan, infakkan kepada orang itu. Dia terdiam. Sampai dia mengatakan, Ustaz ini 500 juta. Ya saya bilang boleh kok infak 500 juta. Akhirnya kata dia, Ustaz, abang, saya nanti berunding dulu sama istri saya. Saya sudah pulang ke Jakarta, ditelepon sama dia. Bang, saya alhamdulillah sudah berunding dengan istri saya dan kami sepakat untuk menginfakkan uang itu. Setelah itu tidak sampai 3 bulan. Kemudian dia dapat sebuah pekerjaan dan kemudian dia bisa mendapatkan uang 3 kali lipat daripada uang yang hilang. Hanya dia menyimpan pertanyaan, kalau sudah saya infakkan kepada dia, kemudian besok-besok dia datang dan membayar utang itu, apa saya terima apa jangan? Saya katakan terima.
Itulah pembalasan daripada keikhlasan kamu untuk menginfakkan harta itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh sekjen itu. Nah, maka oleh itu kita harus pemaaf. Kalau kemudian kita marah, selama marah itu proporsional dan tidak diikuti dengan dendam. Nah sekarang ini kan ada dendam warisan. Rejim sekarang dendam terhadap yang sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang enggak boleh. Disinilah kita, bahkan di dalam ayat tadi, setelah kita memaafkan mereka, dan kemudian kata Allah, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Ini kan luar biasa. Makanya Rasulullah terhadap orang-orang mereka, yaitu supaya Allah memaafkan mereka, karena mereka bukan orang jahat, tapi mereka orang yang belum tahu kalau ini adalah Rasulullah. Jadi itu wallahu a'lam. Ya, sudah kita maafkan, kita mintakan ampunan pula Ustadz ya. Luar biasa. Kalau dalam ayat yang tadi, iya. Itu bukan memaafkan saja. Ini luar biasa ini betulnya. Memang kalau ada orang salah sama kita, dia menderita, kita menderita kan gitu sebetulnya. Betul, betul. Yeah. Sama-sama menderitanya. Sama-sama menderita. Jadi teman-teman sekalian, nggak ada pilihan buat kita ya saling memaafkan. Mungkin introspeksi, ada yang tidak kita sengaja, ada orang yang salah tapi kita nggak tahu dia salah gitu ya. Mungkin harus kita telusuri, kita introspeksi sebagaimana disampaikan Kiai tadi di 10 hari terakhir ini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya soal Lailatul Qadar, soal kemuliaan di 10 hari terakhir ini, atau bagaimana kita merindukan pertolongan Allah ya di dalam 10 hari terakhir ini khususnya. Makanya saya baru paham kenapa pas Lebaran itu orang saling meminta maaf, Ustaz. Mungkin ada sambungannya dengan kaitan surat tadi, Ustaz ya. Doa-doa tadi itu. Enggak, sebenarnya kebiasaan kita itu terbalik. Iya. Itu saling meminta maaf itu mestinya dilakukannya sebelum Ramadan. Oh, iya. Sehingga dalam kita melaksanakan Ramadan itu tidak ada dendam orang dan tidak ada kita dendam kepada orang. Bersih. Justru kalau kita Idul Fitri itu, contohnya itu adalah saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kalian dan amal kita semua. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yeah. Kalau ada kalimat yang sering kita muncul juga dalam kehidupan kita, minal a'idin wal faizin. Dari mereka yang kembali dan mereka yang mendapatkan kemenangan. Sebenarnya itu adalah ucapan yang disampaikan oleh orang-orang yang pulang dari perang Badar dengan membawa kemenangan, yang menyambut di Madinah pada waktu itu mengucapkannya dengan minal a'idin wal faizin. Tapi karena kita sering memahamkan bahwa puasa itu perang yang lebih berat dibandingkan dengan perang fisik, gitu. Makanya kemudian orang mengucapkannya seperti itu. Yang ada di dalam tuntunan kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Jadi setiap tahun, sepanjang tahun, semoga engkau dalam keadaan baik. Itu saling mendoakan. Ya, ini mudah-mudahan nanti di Parmusi disosialisasikan ini. Ya, insya Allah. Harus kita biasakan, tapi kalau kita nggak bisa menghindarnya karena Lebaran ini mereka pada minta maaf sama kita, Ustaz. Kan kesempatan nggak apa-apa, itu dibiarkan saja. Iya. Tapi kemudian kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Doakan. Semoga amal yang kalian diterima dan amal kita semuanya diterima oleh Allah. Iya. Wa iyyakum gitu ya. Insyaallah. Jadi memang budaya justru sebelum bulan Ramadan semestinya pengajian segala macam persiapannya harus betul-betul siap, termasuk membersihkan hati dari Ustaz ya, untuk bisa saling memaafkan. Kalau udah memaafkan pelong hati kita kan menghadapi Ramadan akan lebih bermakna lagi. Jadi demikian teman sekalian, kalau masih ada yang bertanya barangkali ya, jadi saling kita renungkan saja ya, insya Allah teman sekalian. Nah, yang saya sampaikan itu untuk dilaksanakan bukan dipertanyakan. Ya, jangan direnungkan saja ya, dilaksanakan.
Jangan menunggu waktu kapan, karena insya Allah mulai besok saat kita masuk ke 10 hari terakhir. Mulai nanti malam, Jen. Habis maghrib ya kita masuk masjidnya mestinya ya. Iya. Mulai maghrib ya. Ya, kalau yang itikaf harus di masjid, tetapi Lailatul Qadar itu tidak dibatasi karena di masjid. Ya, mudah-mudahan masjidnya untuk insya Allah untuk Ramadan kali ini masjidnya kita pindahkan ke rumah kita masing-masing saja. Iya. Ya, kita pindahkan saja. Ini masjid yang di dekat rumah saya sudah saya pindahkan ke rumah ini. Ya, ya kita lihatkan begitu, kita jadikan masjid karena memang kita nggak boleh ke sana sama panitia dan pengurusnya. Ini yang nggak repot sama sekalian. Dan kita jangan, ini harusnya lebih gampang, lebih mudah karena di rumah ya. Insya Allah kita berbuka, berpuasa dan mengaji mungkin lebih nikmat. Ada lebih ada AC gitu. Kalau kita biasanya bentol-bentol Ustaz, udah ratusan itu kalau di tangan itu. Kalau terakhir ya, dan itu nikmat saja. Insya Allah teman-teman sekalian, kalau masih ada apa? Mbak Koti, Mbak Ustadz UBM, sehat ya? Insya Allah teman sekalian, ini harus kita laksanakan mulai Pak malam Ustadz, ini. Suara Bahri udah sangat bagus. Nah, Mbak Tuti mau menambahkan apa, mau nanya Mbak Tuti? Enggak, sudah merenungkan aja. Saya tadi sambil ngaji. Sekarang Jangan saya direnungkan, dilaksanakan Mbak Tuti. Ya Pak Ustadz, saya mau nanya kalau gitu. Itu yang Lailatul Qadar itu bacaan malam itu yang apa itu apa Pak Ustadz? Yang Kalau paling banyak iya. berzikir. Kalau kita membaca itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Pak Ustadz. Dikir aja, jadi baca Al-Quran nggak usah ya Pak Ustadz, dikir aja ya? Enggak, baca Quran boleh. Ya tadi katanya baca Al-Quran itu kan yang paling utama. Terus tapi kalau yang habis sholat tarawih itu kan innaka tuhibbul itu. Gitu aja Pak Ustadz ya. Ya, sama itu dibacanya Lailatul Qadar pada malam-malam itu. Jadi baca Al-Quran, setelah itu berdoa. Ketika berdoa membaca itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian setelah itu baca Quran lagi gitu. Ya, udah Pak Ustadz. Saya sampai tadi malam sakit Pak Ustadz. Bangun malam saya sakit. Insya Allah Mbak Tuti dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, Niatkan insya yang Allah, lebih nanti. dimantapkan Mbak Tuti ya. Sakit itu Allah akan mengurangi dosa kita dan menambah pahala kita. Asal sabar. Amin. Amin. Karena sembuh, nggak sahur, cuma minum tulangin sama teh manis tok. Iya. Oh, iya, itu sahur juga itu. Itu sahur juga, cuman sedikit. Dikit. Nanti sahurnya pakai kurma Mbak Tuti ya. Oh iya, udah kurma udah beli ya kurma. Ini lagi sambil mau masak. Kurmanya 7 di jus lebih enak. Insyaallah ya sekalian. Oke, siap. Sama susu toh? Ya siap. Terima kasih Pak Ustadz, saya juga terharu. Ya Tuti. Ya, Insyaallah teman sekalian, nanti kita kumpul kembali di channel yang sama jam 4 dengan Kang Lukman Hakim, jam 8 nanti tausiah Ramadan dari nih buku yang dibaca oleh Lukman itu nih ada nih. Oh iya. Waduh banyak itu Ustaz bukunya ya. Saya punya 10 nih. Insya Allah saya baru mulai Ustaz. Baru mulai tercerahkan. Ternyata itu efektif untuk memahami perjuangan Pak Nasir dengan Pak Lukman kemarin jam 4 nanti. Ya, salam teman-teman sekalian. Ya, salam ya Pak Kristopan ya. Dari Kepri, Riau, dari Kampar, kampungnya. Teman sekalian, alhamdulillah mari kita tutup kajian ini, daurah ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.